Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marlina, NPM 217530114 dari kelas MI 4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas paket tracer 13.4.5 mengenai troubleshoot WLAN issues. Sebelumnya, kita akan mengisi user profile terlebih dahulu, yaitu nama dan juga email. Kemudian setelah itu oke. Lanjut pada paket tracer troubleshoot WLAN issues ini atau memecahkan masalah WLAN, terdapat addressing table, yaitu ada device home wireless router, router 1, switch 1, lalu LAP 1, WLC 1, radio server, kemudian admin PC, web server, DNS server, lalu terdapat home admin, lalu ada juga laptop 1, laptop 2, tablet PC, dan juga smartphone. Lalu pada setiap perangkat memiliki interface dan juga IP address. Lanjut kita ke WLAN information, yang dimana terdapat WLAN home network, WLAN VLAN 10, dan juga WLAN VLAN 20, yang dimana pada home network memiliki SSID home SSID, lalu authentication-nya VPA to personal, username-nya n/a, dan password-nya Cisco123. Lalu pada WLAN VLAN 10, SSD-nya 10, lalu authentication-nya VPA to PSK atau personal, username-nya n/a, dan password-nya Cisco123. Dan pada WLAN VLAN 20, SSD-nya 20, lalu authentication-nya VPA to 802.1x atau enterprise, username-nya user 2, dan password-nya user 2 pas. Lanjut di sini memiliki tujuan, yang dimana dalam aktivitas ini kita akan memecahkan berbagai masalah di jaringan nirkabel rumah dan nirkabel perusahaan. Kemudian kita juga troubleshoot wireless LAN connectivity issues in a home network atau memecahkan masalah konektivitas LAN nirkabel di jaringan rumah, dan yang ini troubleshoot wireless LAN connectivity issues in enterprise network atau memecahkan masalah konektivitas LAN nirkabel di jaringan perusahaan. Lanjut di sini terdapat background atau latar belakang, yang dimana sekarang setelah kita mempelajari cara mengkonfigurasi nirkabel di jaringan rumah dan perusahaan, kita perlu mempelajari cara memecahkan masalah di kedua lingkungan nirkabel dengan tujuan untuk mengaktifkan konektivitas antara host di jaringan server web melalui alamat IP dan URL. Kemudian konektivitas antara jaringan rumah dan perusahaan tidak diperlukan untuk mengakses home wireless router. Username dan password adalah admin. Dan nama pengguna interface manajemen WLC adalah admin, dan kata sandinya Cisco123.
Lanjut kita ke instruksi part 1, troubleshoot the network atau memecahkan masalah jaringan. Yang dimana di sini pada part 1 ini kita hanya akan memecahkan masalah router nirkabel rumah, WLC, dan perangkat host nirkabel dalam aktivitas ini. Lanjut kita ke step 1, tes connectivity, uji konektivitas. Pada step 1 ini kita akan uji konektivitas dari beberapa perangkat dan web server dengan IP dan URL www.netachat.pt. Kita dari tablet PC, kemudian kita ke desktop, lalu ke web browser, lalu kita masukkan URL-nya www.netachat.pt. Nah, di sini masih hostname unresolved. Lalu pada perangkat laptop kita juga uji konektivitas www.netachat.pt. Nah, di sini juga masih hostname unresolved. Lalu pada perangkat home admin, www.netachat.pt. Nah, sama seperti perangkat tadi. Lanjut kita ke step 2 ini, investigate issues and record findings, atau menyelidiki masalah dan mencatat temuan. Nah, lanjut kita ke part kedua, yaitu fix issues atau perbaiki masalah. Pada part 2 ini kita akan melakukan perubahan pada konfigurasi perangkat agar host dapat mencapai konektivitas dengan jaringan. Nah, tes untuk memastikan semua host dapat mencapai tujuan komunikasi untuk terhubung ke server web dengan alamat IP dan URL. Yang pertama, kita akan ubah alamat statis pada server DHCP router nirkabel ke 10.100.100.254. Lalu kita akan menghubungkan perangkat home admin ke home wireless router menggunakan kabel Copper Strike Through. Lalu kita ke connection, lalu kita pilih kabelnya Copper Strike Through ke phase Ethernet 0. Lalu kita buka home admin, lalu kita ke web browser, lalu kita masukkan URL IP 192.168.0.1.
Lalu kita di sini mengisi username-nya admin dan passwordnya admin. Kemudian oke. Lalu di sini kita ubah IP DNS servernya. Menjadi 10.100.100.254. Lalu kita save. Lalu pada internet connection type-nya kita ubah menjadi automatic configuration DHCP. Lalu kita ke IP configuration, lalu kita ke static, lalu ke DHCP. Kita tunggu request-nya. Nah, di sini DHCP request-nya sudah successful, yaitu ada IP address, subnet mask, default gateway, dan juga DNS server. Lalu kita close. Balik lagi ke account kita di situ. Lalu kita ke command prompt, lalu kita masukkan IP config / kemudian di sini terdapat informasi IP address-nya 192.168.0.4, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.0.1 dan DNS servernya 10.100.100.254. Kemudian kita minimize. Lalu kita ke perangkat tablet PC, yang dimana pada perangkat ini kita harus di-install ke DHCP. Kita close terlebih dahulu, kemudian kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita dari static ke DHCP. Kita tunggu request IP-nya. Nah, di sini sudah terdapat IP versi 4 address-nya 192.168.0.5, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.0.1 dan DNS servernya 10.100.100.254. Kemudian kita setel interface internet router nirkabel home ke DHCP. Kita minimize, lalu kita ke perangkat home admin. Kita close dulu. Lalu kita ke web browser. Lanjut kita mengaktifkan WLAN 20 dan diterapkan di WLC. Pada perangkat admin PC, kita ke desktop, lalu kita ke web browser, lalu kita masukkan URL-nya 192.168.200
254. Kemudian kita login, lalu username-nya admin dan passwordnya Cisco 123. Nah, di sini sudah masuk, kemudian kita ke WLANs. Kemudian kita ke WLAN ID 2. Lalu kita di general, pada statusnya ini belum tercentang enable, kita aktifkan terlebih dahulu, lalu kita apply. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kita ubah nama pengguna laptop 2 menjadi pengguna 2 pada perangkat laptop 2. Kita klik, kemudian kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita ke profile, kemudian kita ke edit, lalu pada SSID 20-nya kita klik Advanced Setup, kemudian Next. Lalu pada wireless security-nya kita ganti menjadi WPA2 Enterprise. Lalu Next. Kemudian pada login name-nya kita isi user 2. Lalu passwordnya Cisco 123. Lalu Next. Kemudian Save. Lalu selanjutnya kita connect to network. Lalu kita ke profile, lalu WLAN 20 dan konekkan. Nah, di sini adapternya sudah aktif. Dan di sini dari perangkat laptop 2 ke perangkat LAP1-nya sudah terhubung. Kemudian di WLC kita ubah authentication key management WLAN wireless WLAN 10 ke PSK. Kita ke perangkat admin PC. Kemudian kita di WLANs. Lalu kita back terlebih dahulu. Lalu kita ke WLAN ID 1.
Kemudian kita ke security. Lalu pada authentication key management-nya, pada yang 802.1x kita tidak centang. Lalu pada PSK-nya kita centang. Lalu pada password-nya ini kita ubah menjadi Cisco 123. Kemudian kita apply. Nah, lalu kita kemudian kita ke perangkat laptop 1, lalu pada PC wireless-nya kita ke profile, lalu pada WLAN 10-nya kita edit, lalu kita add advanced setup, lalu next. Nah, di sini wireless security-nya juga sudah WPA to personal. Next. Kemudian kita next aja, lalu di save. Lalu kita cek result. Nah, di sini juga sudah tercentang hijau semua. Kemudian kita close. Lalu kita lihat di sini completion-nya juga sudah 100%. Kemudian dari perangkat laptop ke home wireless router dan home admin ke perangkat wireless router dan tablet PC ke perangkat home wireless router sudah terhubung, dan pada perangkat laptop 1, laptop 2 juga sudah terhubung ke perangkat LAP 1. Completion-nya 100%. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.